Loh. Stop. Ada tisu nggak? Ini keringetnya arek iki. Gak usah, langsung aja gini. Aku awal mula beatbox. Terus Jadi lanjut abis itu hipnotis. serius. Sampai akhirnya percobaan pertama aku berhasil dia tidur. Bisa buat tangan ini kata. Dek turu aku nderok wedek. Ya apa tangan? Ya apa arek iki? Halo teman-teman sekalian, selamat datang dalam acara Hello Podcast bersama saya Akbar Perkasa selaku host pada siang kali ini. Dan kali ini sebenarnya saya agak sungkan dan segan karena narasumber dan bintang tamu pada kali ini itu jauh lebih senior daripada saya di bidang MC, host, announcer, dan beatboxing otomatis. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut Faras Ardiana. Tepuk tangan semuanya yuk. Gokil. Terima kasih. Akhirnya main-main juga. Iya. Karena di rumah saya udah membayangkan kapan Podcast? take podcast yang belakangnya gambar komik-komik ini ya. Gambarnya vintage. Vintage ini udah bayang-bayang kapan kesini akhirnya datang Ternyata juga. hari ini yang ditunggu-tunggu. Terima kasih. Terima kasih, saya juga terima kasih Saya sudah. diundang kesini main-main. Tapi teman-teman sekalian sebelum podcast ini dimulai jangan lupa klik like and subscribe ya buat agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman sekalian. Boleh. Di mana nggak-kliknya, Pak? Di bawah sini nanti Oh, bawah sini, kelihatan. bawah sini. Oke. Siap. Oke. Langsung aja kita tanya-tanya Bapak Noval, salaman dulu kita. Siap. Ini habis dari siaran berarti. Ini dari siaran. Tadi pagi kan aku siaran kan. Siaran Setiap hari. Setiap hari. Dari jam 6 sampai 10. Kalau boleh tahu siarannya di mana ini? Siarannya di Gen FM. Di Gen FM. Boleh kasih beberapa call sign biar Boleh. orang-orang ini percaya A1 bahwa ini adalah orang behind the radio. Nah, coba. itu. Coba. Call sign-nya ya? Call sign-nya gimana itu? Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Loh. Kayak gitu biasanya. A1 kan? Biasanya kayak gitu. A1 kan udah valid ya. Lagi call sign sekali lagi. Sekali lagi, Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Kayak Yang gitu. lain, Pak. Apa Yang lagi? lain, ini aku biasanya ngerjain salah sambung, Pak. Salah sambung. Iya, Salah gimana, Cok? sambung. Kalau salah sambung, biasanya kan telepon-telepon orang random. Iya, telepon orang. Jadi ada yang ngedaftarin, misal daftarin pasangannya atau daftarin temennya. Aku telepon, bla 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 bla, di akhir mesti salah nama. Salah nama. Misal Pak, misal namanya siapa nih, Akbar. Iya, Akbar. Halo Akbar, ini Masjid Akbar. Bukan, salah. Oh berarti Akbar masuk di salah sambung Gen FM gitu. A1 ya. Iki arek iki tiba Waduh. muncul gokil. akhirnya. Ketok rupanya. Baru ketok rupanya. Meskipun rupanya. di Instagram dan lain, tapi kita hari ini kita ngajak ngobrol lebih lama ya. Terus biasanya yang dalam benakku itu sing kamu tandeman sama temenmu Cut itu loh. Oh iya, Duras tembokku. Coba lanjut. Fun fact. Aku Iya, ketemu wong ya. Setiap ketemu orang yang diingat, misal nih ketemu Mas siapa namanya? Faras yang ini Mas Gen FM. Iya Gen betul. Tembokku mesti orang itu bilang gitu, Bro. Itu gak ngerti kenapa orang selalu nempel. Berarti itu image ikonik. Tembokku. Itu ikonik. Kata-katanya gini. Ya Kata-katanya gini. Waduh, Cut. Iya. Hatimu disandani kuat, tembokmu disandani ambruk. Oh ya kan. A1. Saya coba aku sing jadi Cut, kamu sing iya. jadi Faras ya. Boleh. Ya pok lene Haduras tembokku wis ngono Iya. mari ngono mbok Aku tambahi. masuk. Oke. Siap. 1, 2, 3. Haduras tembokku. Aduh, Cut. Hatimu disandani kuat, tembokmu disandani ambruk. Loh. Ya apa? Iya. Kalau teman-teman sekalian tiap pagi mau ngantor sampai jam berapa gitu? Jam 10-an. Itu aku dari jam 6 pagi sampai 10 pagi. Jam 6 pagi sampai 10 pagi pagi sampai nemenin teman-teman sekalian di jalan. Kadang-kadang aku juga dengerin wah iki suaranya Faras ya iki. Gokil. Dan emang bertiga itu ya, trio itu ya, Faras, Cut sama siapa lagi? Karim itu emang pecah Pak Eko, Pak. Bener, Kalau bener. pagi-pagi memang semangat pagi ya kalau itu. Semangat Ya. pagi. Semangat Jadi pagi. Karim tuh sebenarnya produser. Fun fact, Mas Fun Karim adalah seorang Betul. produser daripada penyiar. Jadi dia itu sebenarnya yang mengontrol penyiar-penyiar. itu Mas Karim itu sebenarnya. Itu Mas Karim. Jadi Turun Karim, benar. Karim Sujatmiko itu adalah produser yang mengontrol dua penyiarnya. Penyiarnya aku dan Cut. Oke. Faras dan Cut. Nah, di situ sebenarnya si Karim itu ngasih ini tugasnya, ngasih skrip. Dia bikin skrip, bikin bahasan hari ini ngobrol apa, Hari ini ngobrol topiknya apa, apa, dia yang topiknya bikin. Nah, ternyata dia gatel, terus ngelihat kayaknya dua orang penyiar ini
banyak beloknya ya kan. Dia tugasnya meluruskan. Sejauh ini yang paling jauh diluruskan sama betul. Mas Karim. Kalau nggak ada Karim mungkin kita udah nyemplung jurang. Nah, kalau apa Karim tepi jurang terus. Sebagai apa ya barikadenya itu aja ya supaya nggak kebablasan. Betul, ini bagian beres-beres. Tugasnya kalau di siaran tuh bagian beres-beres. Kita ngomongnya kan setiap ngobrol itu talk set. Diatur. Gimana? Iya, setiap ngobrol itu ada talk set kita ngomongnya. Apa itu talk set? Talk set itu adalah setiap penyiar lagi ngobrol. Jadi penyiar lagi naik nih on air, itu kita ngomongnya talk set. Oke. Jadi kayak misal di jam 8, oke naik nih on air, durasi mungkin 3 menit. Setelah itu lagu. Nah, obrolan itu kita bilangnya talk set. Talk set. Nah, si Karim ini dia juga selain dia ngobrolin apa dalam setiap talk setnya, tugas produser sih dia juga ngamanin ya kayak misal ngajak nimbrung, terus juga ngamanin nih bahasan-bahasannya mungkin kejauhan dia ngelurusin. Mengayomi juga, jadi ngajakin nimbrung. Oke. Betul. Dan aku tadi sebelum record ini juga bilang ke Faras, nanti ini jangan terlalu jauh-jauh ya. Kalau bisa jangan deket-deket jurang. Ini baru 3 episode. Baru 3 episode. 3 episode. Jangan jurang-jurang. Episode terakhir. Tenang. Jangan. Nah, baru jadi mulai. episode ketiga, yang keempat yang ketiga gitu. Waduh. Enggak. Jangan dong. Jangan. Jadi itu adalah fun fact bahwa ini adalah kita lagi ngajak ngobrol soal announcer ya. Gini aja. Gimana itu? Ini nanti di episode ke berapa gitu ya? Nanti agendain. Aku, Karim, Cut masuk di sini. Untuk menutup episode ini untuk seterusnya kan. Kita tambah itu deh, tambah apa sini? Kita bikin di cover tambahan. Iya. Itu gimana? Boleh Mas Karim, Mbak Cut kalau nggak keberatan boleh join meskipun tempatnya sempit di sini. Oh, boleh. Aku nanti di sana aja. Nanti kalian bertiga di sini. Aku di sini, nanti Karim tiduran di sini kan. Iya. Kita di sini Berjejer, iya. Iya, jadi gitu sih teman-teman sekalian. Tapi ini gini, yang menarik adalah Faras ini kan banyak keahliannya ya. Di sisi lain ada MC, ada announcer, ngecor ya. Ngecor sekalian loh, teman-teman. Oh, endorsement kan itu ya, batu bataringan juga. Tapi kalau ngecor ngegacor. Ngegacor maksudnya ya, bukan ngecor kayak pakai molen itu ya. Tadi sampai mana ya? Beatboxing juga bisa. Bersedia beatbox sebentar, kasih satu line, 2 line, masih bisa. Coba kasih lama tapi bro. Lama bro ini bro. Mau nggak nih masalahnya? Boleh. Coba. Ayo, bismillah. No. Wes, sudah cukup. Udah, cukup. Sudah. Wes. Nggak bisa ngimbangi aku. Kayaknya hampir semenit itu. Cukup lama ya. Udah berarti tetap masih nge-beatbox ya ini? Beatbox ini sebenarnya adalah skill yang aku pelajarin pertama. Iya, aku tahu. Sebelum akhirnya nyemplung ke dunia broadcast, ke dunia public speaking, terus masuk ke karir yang sebenarnya tak jalanin sekarang. Berarti mulainya dari beatbox. Dari beatbox. Di beatbox itu belajar apa? Mungkin beda ya, itu musik. Iya. Tapi aku di situ belajar ini, ngadepin orang di panggung. Belajar untuk mentalnya berarti. Belajar mental. Jadi inilah yang namanya stage. Kita panggung. Kita pernah ngerasain demam panggung nggak sih? Oh iya, pernah. Pasti. Keringet dingin. Pasti. Terus cara kamu dealing sama tadi itu gimana? Oke, yang pertama ini beda kasus ya. Kalau misal stop. Ada tisu nggak? Ini keringetnya arek ini. Gak usah, langsung aja nih. Langsung enak lagi. Kacau. Parah sih iki. Kalau kita take-nya siang-siang ya teman-teman. Ya, jadi tadi gimana dealingnya tadi itu supaya nggak deg-degan, ya kan? Habis itu karotnya kan pasti banyak. Yes. Itu gimana? Kalau dulu kan aku diajarin pas SD biar nggak dredeg, ininya ditepuk-tepuk 20 kali. Oh iya? Iya, coba aja. Aku nggak tahu ngerti sih. Habis gitu dipukul dada gini straight. Nah, habis itu katanya hilang deg-degannya. Nggak tahu sih, itu cara lama zamanku SD. Benar, kalau ditepuk dada benar. Ini benar. Agak keras. Kemarin teman aku gini kan ditepuk, dia hilang groginya. Oh, hampir. Dia juga pingsan.
pingsan aman. Ini beneran. Ya kalau dipukul dada aku nggak ngerti iya. logikanya, tapi kalau dipukul dada kayak bikin shock bro. Bikin shock. Bikin shock. Oh, atau mungkin menghilangkan atau memecah konsentrasi daripada kegelisahannya. Bisa gitu jadi, ya? bisa jadi. Jadi kalau menghilangkan grogi itu banyak ya. Tapi kalau aku mungkin yang tekniknya kayak misal mukul dada. Nggak pernah kalau mukul dari kepala mungkin. Kepala enggak. Kalau yang mukul-mukul atau mungkin yang berhubungan dengan megang barang, aku enggak kayak gitu tipikalnya. Aku tuh tipikalnya kalau memang lagi grogi, ya dicoba breakdown dulu. Apa yang ngebikin kamu tuh grogi? Misal, oke, masuk akal. di atas panggung ngelihat yang bikin grogi sakjane opo sih? Aku tuh mempertanyakan gitu sama diri sendiri. Oke, riset berarti. Riset dulu, yang bikin grogi apa? Oh, yang bikin grogi penontonnya. Kenapa? Penontonnya apa? Banyak. Kalau banyak mungkin enggak apa? Oh, ono sih judes-judes nang ngarep. Misal rupanya enggak enak-enak mencurang. Kalau kamu di depan panggung terus kamu ngelihat orang-orang yang kayaknya enggak seneng kehadiranmu ya kan, mereka itu kayak wajahnya flat gitu. Itu kadang bikin grogi. Nah, kalau aku biasanya ya udah berarti kalau memang masalahnya itu aku bikin solusi lain. Solusinya ya dengan kalau misal di depan panggung ngelihat jangan lihat face-nya. Tapi lihat dahinya aja. Oh, dahinya dilihatin. Dahinya aja, batuk-batuk. Jadi ngelihat batuk itu cukup memecah konsentrasi ya. Iya, biar kita nggak keserang mentalnya. Oke. Jadi kita tetap eye contact. Tapi ternyata yang dilihat adalah betul. Ini Dahi, betul. Itu kalau awal-awal ya. Tapi kalau udah lama-lama mungkin akan terbiasa juga sebenarnya ngadepin orang-orang yang kita yang ngomong gitu. jangka waktu terbiasa itu kira-kira hitungannya bulan, tahun, sampai kamu bener-bener pede, nggak merasakan apapun. Itu tergantung sih. Kadang kalau kamu sendiri, kok Noval Faras sendiri gimana? Kalau aku itu ya karena berjalan ngalir aja ya. Ngalir. Paling sebulan 2 bulan. Tapi langsung itu nggak mesti. Jadi grogi itu masih terjadi sekarang. Di momen-momen yang misal itu baru buat kamu. Ya. Jadi misal nih panggungnya gede, wah nggak pernah segede ini panggungnya. Itu langsung ada rasa itu kembali ada lagi. pasti ada rasa kayak gitu. Tapi kan kita gimana cara manage-nya? Kita kalau udah ngerti manage-nya kayak gimana, ya udah tinggal lakuin lagi aja. Tinggal lakuin lagi aja. Terus tadi kembali ke pertanyaan tadi yang awal tadi itu kan awal mula karir ternyata dari beatbox. Aku awal mula beatbox. Terus jadi lanjut abis itu hipnotis. Serius? Ini jarang aku buka di media. Temenan deh, ini beneran deh. Wingi aku cerita ngene Mbak Cak Ji, temenan. Cak Ji, aku wakil wali kota. Wakil wali kota kan sempat diundang podcast. Aku sempat ini cerita. Jadi yang pertama di Cak Ji, yang kedua di channel ini. Ya. Eksklusif sekali berarti. Ya, tidak saya eksklusif Cak Ji. Tapi cukup eksklusif ya. Iya. Aku dulu fun fact pernah belajar hipnotis, Bro. Cara belajarnya kamu gimana, Pak? Jadi gini ya, dulu waktu aku SMA, itu kan banyak nih orang-orang yang, ayo bimbel. Semua teman-teman aku bimbel. Apalagi kelasnya kelas 3 lagi, udah mau UNAS. KB mempersiapkan, ayo bimbel sana, bimbel sini, wes pokoknya KB bingung lah ngurusi persiapan. Aku bosen. Aku dulu kayak, aduh jenuh sekali nih ikut bimbel. Aku udah ada bimbel, cuman ya nggak sing excited kudu tambah-tambah pelajaran. Biasa-biasa aja. Nah, di saat teman-teman saya belajar mata pelajaran IPA, IPS. Di situ saya belajar menguasai pikiran. Ya itu hipnotis. Itu hipnotis. Aku belajar bondo 400.000. 400.000. Itu kamu belajarnya pakai bimbel. Bimbel sampai bimbel hipnotis. Sama orang iya bener. Aku inget sih dia belajarnya di mana. Oh berarti orang tuh datang. Belajar ketemu tengah awak dewe, Bro. Jadi dulu itu istilahnya nggak private di rumah nggak. Ketemu. Sama ada murid-murid lain gitu nggak? Iya, tapi ini belajarnya udah random banget. Aku lihat pikir random sih. Gak ono ruangan, gak ono apa. Ayo tebak aku belajar nang ndi, Ben? Lokasi apa tempatku belajar hipnotis? Kalau itu 2015. 2014-13. 14-13 itu kalau di nalar, kalau diinget-inget itu belum ada kafe di Surabaya. Belum ada kafe mungkin. Belum ada. Nggak sebanyak sekarang. Ada tuh nggak sebanyak sekarang. Mungkin harganya mahal. Taman nih Sawangan. Taman. Tepat sekali. Tepat sekali. Serius nang taman. Aku nang taman daerah iki. Ngarepe iki apa jenenge? Aku lupa nama tamannya. Ini pasti kamu tahu juga nama tamannya. Depannya ini Gor. Gor apa? Gor iki Surabaya iku apa jenenge? Tor lah, lapangan Tor. Kudu bal-balan. Apa iki jenenge? Gor apa, Pak? 10 November. Gelora Bung Tomo. Bukan, Bung Tomo kan. November ya? Iya, yang 10 November. Oke. Jalan apa itu namanya?
Apa? Tambak Sari. Tambak Sari. Jadi aku tahu rumahmu di mana. Iya. Ke Tambak Sari cukup effort loh itu. Jauh sekali. Rumahku tuh di daerah Surabaya Timur ya. Ya, Pokok timur. pinggir Sobat Gen. Sobat Gen lagi. Sobat Klik ya. Sobat Klik. Iya, boleh lah. Ya, ini Sembarang Sobat Klik ya. Aku dulu rumahnya di Surabaya pinggir. Karena ada suatu pertemuan yang aku ingin datangi yang sangat luar biasa itu. Di taman-taman di daerah Tambak Sari itu, saya datang ke sana. Kak Bondek sih sana masih. Gak main kebetulan Persebaya, tapi aku waktu itu teko ngejak koncoku. Oh, kamu sama temanmu? Karena aku takut kan, ini aku juga mikir jeleknya. Iki lah bayar, moro-moro digendam, sepeda motorku disikat kan nggak ngerti ya. Maunya ingin belajar, teman. Iya, makanya aku jaga-jaga. Plan B-nya adalah aku bawa temanku. Temanku tak suruh tunggu agak jauh. Plot twist baik kegendam keluar kan. Makanya jangan bareng waktu itu, jangan bareng. Tak suruh nunggu jauhan. Oke. Aku datang nemuin orang itu, belajar di taman ya, ngobrol-ngobrol. Udah selesai. Untungnya nggak ditipu, tapi diajarin beneran. Di sini beneran. Diajarin beneran. Dan semangat pokoknya aku main pondok kerpean loh. Jadi cara menghipnotis orang dulu ditulis ini, ada print-printannya gitu. Ada kayak skripnya. Iya, ada skripnya. Oke, aku speechless ya. Arek iki sok belajar gendam di luar nalar, Pak. Kayak aku baru tahu sekarang. Iya, itu aku tahu kayak gitu. Kamu gunakan apa itu ilmu tadi? Oh, jelas. Bercanda. Bercanda dibuat main-main. Jadi dulu itu karena karena bener-bener ya jeneng SMA. Iya. Terus awakmu bener ketika punya suatu ilmu atau mungkin suatu keahlian pasti mau explore. Betul. Di situ aku mengeksplor di saat-saat itu. Nah, awal aku ingat banget. Pertama aku iseng jenenge wong nyoba. Iki ndredeg banget. Jadi pertama kali ingin itu ya. Betul. Skrip udah dipegang tangan. Terus ngafalin dikit-dikit. Mari ngono aku nyoba ke sekolah, kan di sekolahku tuh masih rame. Aku ke ruang ke kayak lobi utama sekolah gitu loh. Masih di jam istirahat. Jam istirahat pertama jam 9. Betul, lobi sekolah, ada di kelas duduk. Ada di kelas. Aku kenal satu. Astaga. Terus. Minta tolongin. Aku ate nyoba hipnotis nih. Kon gelem gak nyoba? Oh, gelem Mas. Gelem Mas, ngono deh. Cek geleme arek iku. Yo, mungkin digelem gak iso. Iya. Gelem ngono. Oke yo, coba yo ngono. Aku ini bener-bener pakai kertas gini aku baca. Jadi karena aku nggak hafal. Karena kan ini sebenarnya kalau kuncinya hipnotis kan kayak memainkan pikiran kan, alam bawah sadar. Jadi kita memasukkan sugesti. Sugesti itu harus repetisi. Oke. Jadi aku ngeliat-liat gitu kan sambil mocong ini sambil kayak kayak jambi-jambi ngono. Tapi ini sugesti, kayak semakin ayo bayangkan semakin dalam. Betul. Sampai akhirnya percobaan pertama aku berhasil dia tidur. Bisa buat angin ini kata. Dia turu aku ndrong wedek. Ya apa tangine? Ya apa arek iki? Nah, pas tangi iku mesti untuk membangunkan. Iya. Skripku hilang. Serius iki. Iya. Iki plot twist Pak Arek. Karena aku mek nggowo skrip tidur to. Skrip bangun nih kakak gowo. Lah iki aku posisi hafalan, Bro. Aduh kudu ndelok terus waduh apa iki? Ya wis akhirnya tak coba explore. Kayak ayo coba kamu ngayal ini, ngayal itu dan ternyata berhasil. Dia takut ketinggian lah opo. Terus tak kondlo artis pura-purae. Oh iya aku pernah. Nah, itu akhirnya terjadi dan kayak temenan banget dia mendalami itu. Kayak bener-bener nganggep iku nyata. Sampai akhirnya ya tak bangunin tapi rodok ngawur-ngawur ngono. Wis tak bangunin rodok ngawur-ngawur. Arek tangi. Ngawur tuh gimana maksudnya? Ngawur-ngawur iku kayak sak keneke karena aku kan hafalan. Aku enggak terlalu improve bener. Improvisasi. Jadi full improve yang terakhir itu. Banguninnya full improve. Akhirnya setelah dia bangun berhasil, next tak coba lagi ke teman-teman sekelas, sak sekolah wis kabeh akhirnya tak coba kabeh. Bisa bangun semua kan? Bisa, aman wis akhirnya no script. Bisa bangun semua teman-teman. Itu akhirnya. Tapi ketika dia bangun tuh dia masih menjadi sosok yang awal apa jadi orang berbeda? Waktu ini ada yang salah. Normal gitu ya. Normal. Aku tuh baik-baik. Jadi akhirnya eksplorasinya kayak macam-macam. Misal kayak ono arek teko nang aku sambat. Dia curhat ngono lho. Aku yo apa iki? Sing sederhana sih kayak contoh ngerjakno tugas. Iku perlu dihipnotis. Aku yo apa iki yo, Bro? Aku ngerjakno iki. Wah, kayak aku kesel. Nek guys nggarap tugas iku belajar, butuh dihipnotis. Anda ada namanya Bayu Uyap, enggak apa-apa, Bayu Uyap. Nah, kalau Anda nonton, Anda adalah teman SMA saya dulu yang minta dihipnotis karena males waktu itu. Karena males nyalin tugas.
Jadi gini, lucu banget ya. Males nyalin tugas, banyak memang berlembar-lembar. Aku hipnotisin tolong cek gak sadar. Ngono. Cek aku nulis iki moro-moro selesai. Iki wis jenenge arek SMA, hipnotis ya wis ilmu asal-asalan. Akhirnya coba, berhasil hipnotis. Akhirnya dia tak kasih sugesti supaya dia akhirnya mau ngerjain. Dan dia bener-bener nyalin. Bukan membaca terus dia nyalin. Rewajin nemen. Dia waktu jam istirahat tetap ngerjain. Dan itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Dia ngerjain sampai akhirnya pas mari tak sadarno. Seneng deh happy. Pas selesai itu nggak capek semua. Aduh mas capek mas. Gitu. Nah ada yang sambat capek. Lemes gitu kan pasti. Ada yang sambat capek. Ya tinggal dihipnotis lagi, disegarkan pikirannya, sehat lagi bro. Ini lagi-lagi mengenai apa? Mindset. Lagi-lagi apa? Konslet. Konslet, kudu mindset ya. Kudu mindset, konslet. Gak perlu minuman berenergi. Hanya perlu datang ke. Betul. Iki. Tapi dulu, sekarang udah lupa. Udah lupa. Belajarin lagi, Pak. Tapi menarik sih, karena pengen cari-cari korban lagi. Satu yang saya ingat lagi. Apa itu? Ini ada macam-macam sebenarnya. Ini banyak. Yang paling utama aja lah. Yang tadi itu udah cukup plot twist. Terus kedua. Ada ini apa namanya? Ada temanku, dia lagi nyalin tugas. Tiba-tiba tak hipnotis tuh. Set. Bisa. Tanganmu iki, tanganmu lihat tanganmu jadi bolpen. Terus dia fokus semua ini tuh. Nyalin sing nang papan dan di meja dia ngene nggih tangan. Wah, karena dia ini ngira bolpen. Kasian loh. Nah, habis gini suwe ya kan. Habis itu akhirnya tak sadarkan, normal. Dan dulu tulisannya gak ono ngawamu. Ajaib sih. Aku mau nulis wae. Kok hilang? Karena bolpennya tangannya. Dan dia ono. Waktu dia membayangkan itu ada. Tapi waktu sadar normal hilang. Jadi kayak lu nang dik aku mau nulis ngamuk-ngamuk akhirnya. Solusinya adalah hipnotis lagi. Nulis mana deh ya? Nulis lagi gitu. Tapi dia kejadian itu sadar nggak sampai sekarang? Tahu nggak? Tahu. Akhirnya setelah itu tahu. Karena kan emang dikerjain anak-anak. Aku gue kayak ben iku di request arek-arek ngono lho. Jadi nang kelas diomongi, ayo hipnotis niku. Hipnotis iki, hipnotis. Wis dikongkon-kongkoni terus aku bilang. Bondo 400.000. Betul. Bisa menghibur satu sekolah ternyata. Satu sekolah. Satu angkatan terhibur. Luar biasa. 400.000. Itu luar investasi sih itu sebenarnya. Iya, benar. Dulu belum ada konten-konten YouTube sih. Makanya dulu kocak sih itu pasti. Aku kangen sama orang yang ngajarin aku sih. Cuman aku juga lupa namanya, nggak punya kontaknya. Udah lost kontak ada ini. Iya. Mungkin ada yang nonton ngerasa kayak pernah punya murid kayak begini mukanya. Nah, boleh Anda bisa dihubungi langsung. Hubungi saya kangen sekali. Saya pengen belajar lagi soalnya. Masuk akal. Oke, berarti habis karirmu ini cukup ini ya. Dinamis ya? Dinamis. Dari beatboxer ternyata lanjut ke hipnotis. Cuman hipnotis tuh nggak pernah aku nggak pernah berbayar ya. Maksudnya aku nggak pernah jadi performer di panggung, nggak pernah. Cuman hiburan jalanan lah. Setelah jadi hipnotis terus? Di situ baru akhirnya aku nyoba ini masuk ke dunia persiaran. Broadcasting itu langsung ke sananya, langsung ke Gen FM. Enggak, belum. Jadi aku dulu awalnya tuh di tahun 2015 lulus SMA, itu ke Istara dulu. Oke. Ada Radio Istara. Sekarang sih radionya udah ini ya, udah nggak ada kantornya karena dia sekarang radionya ada di salah satu kampus gitu. Oke. Jadi sementara di apa namanya? Ya ikutnya dikerjain sama kampus itulah sementara waktu. Dulu aku di situ tahun 2015. Awal masuk kuliah. 2015. Betul. Di situ dikenalinnya sama temennya ayahku tuh. Jadi dulu aku awalnya itu juga nggak ada minat sama dunia radio. Minat ada, tapi mental nggak ada. Aku main gojek banget. Jadi orangnya bener-bener penakut, bro. Pemalu ya? Pemalu, penakut. Dulu ada lomba. Udah daftar nih lomba siaran, broadcast. Punya satu tim kelompok gitu. Jadi dulu aku ingat banget lombanya ke sekolah-sekolah. Maju mundur. Disuruh ayo sini nanti datang ya tanggal sekian ke mall ini nanti perform di sana. Aku tuh udah disuruh ikutan lomba itu. Saking wedine gak teko aku. Aku mengundurkan diri karena aku takut dan malu waktu itu. Ini bukti kalau misalkan se-legend apapun, kamu pasti akan melewati masa-masa demikian, Pak. Masa-masa maju mundur. Dia ngepir sekali aku, sangat ngepir. Ngepir ya? Ngepir gak wani, teko pun ya gak wani. Itu udah kuliah berarti, awal kuliah? Belum, itu masih SMA. Oke. Jadi dikenalkan tuh dari ada lomba begitu, SMA terus akhirnya masuk kuliah, ditawarin beneran.
Ditawarin beneran tuh sama temennya ayahku itu, ditawarin yuk mau tak nyoba tak kenalin ini. Dari situ juga nggak langsung masuk, training dulu. Terus siaran pagi dulu jam 2 dini hari itu aku dulu siaran. Iya. Penyiar baru. Berarti kamu harus ke kantornya itu atau gimana? Iya, Apa dari di rumah bisa? Panglima Sudirman harus datang ke sana buat on air langsung. Jadi jam 2 itu nggawa buku, isinya skrip. Isinya kan kalau kita radio itu kan harus bikin skrip dulu. Skrip itu isinya info apa yang mau dibawain, terus apa aja yang mau diomongin, itu dimasukkan dalam skrip. Nah, skrip itu yang nantinya dibacain waktu on air. Kalau awal-awal membaca, tapi kalau udah sering nanti lama-lama bisa improve tanpa nulis. Tanpa nulis. Tapi kadang yang improve itu emang agak susah ya. Ya. Kan antara pikiran sama mulut ini ketika improve pasti bebelit, ceret. Betul. Kayak aku gini kan awal-awal host gini pasti sering bebelitnya juga. Oh iya benar. Nah, ini mungkin ada caranya supaya apa ya biar improve sama antara otak sama mulut ini nggak saling gesekan. Ada cara tersendiri nggak? Biasanya gini, kalau aku ngobrol terus belibet, itu biasanya kecantol karena mulut kita masih kaku. Oh, mulutnya perlu masih stretching kaku. dulu, perlu apa iki jenenge? Pemanasan Stretching, sih. iya stretching. Pemanasan. Jadi senam mulut itu ada, senam wajah itu ada. Kasih tahu coba teman-teman sekalian mungkin bisa di rumah bisa senam mulut kalau mau belajar. Mumpung ada ahlinya di sini coba mungkin bisa dikasih workshop ini kita workshop sebentar. Oke, jadi kita senam yoga mulut ya. Atau zumba mulut. Kalau zumba mulut lebih aktif nih. Zumba mulut. Aku dulu itu gini, ada beberapa teknik namanya. Jadi yang pertama kita biasanya mulai dari humming dulu. Humming. Humming itu kayak nah, itu penting juga. Kita ngetes itu untuk apa? Untuk ngelancarin tenggorokan. Biasanya pita suara kita kalau bangun tidur itu kan cenderung masih kaku. Kalau kita habis tidur atau kita mungkin biasanya habis istirahat lama nggak ngobrol, nah itu biasanya kaku. Perlu dihangatkan dulu. Apa pemanasan sih? Itu di humming dulu. Oke. Dinaik-naikin boleh. Kayak gitu boleh dicoba-coba terus. Selain itu, kalau udah mulai ada yang namanya ini ada motorboat. Motorboat itu untuk ini kayak kita kayak Coba. Nah, itu diulangi terus sampai apa? Sampai kerasa lebih enteng. Ada dua cara, terus. Setelah itu ada lagi yang namanya lion face. Lion face seolah-olah kita kayak seorang singa yang lagi menerkam. Jadi kayak kita gitu buka mulut lebar. Bener-bener ini harus apa ya? Kayak mata, alis, semua wajah kita tuh ya biar ototnya kerasa. Coba kamu gurung tahu nyoba cobaan saiki nang ngarep YouTube iki ya langsung mau angap-angap kayak aku gini. 1 2 3 kayak gini. Kayak gini persis wis. Oh, sambil merem matanya. Sambil ya kalau sambil apa kayak ngoncengno pasti merem tuh jadi. Jadi alismu bener-bener ngerut juga terus mulut kebuka lebar. Mangap. Jadi semua di muka ini otot-ototnya itu bekerja semua ya. Nah, iku beberapa ya. Banyak lagi explore lainnya. Tapi 3 yang sering kamu pakai itu dari 3 tadi. Yang paling sering tak pakai yang itu sama lion face tadi. Lion face ya kurang lebih itulah. Sambil lion face dibuka mulutnya lebar-lebar yang tadi itu ya. Bisa juga ada lagi duck face. Duck face itu manyun, bener. Manyun sak mencurang pisan. Jadi wajah kita ya lagi-lagi ototnya biar apa? Biar relax, biar enteng. Kalau udah enteng, itu biasanya akan minim kesalahan. Oke. Gitu. Kamu tiap siaran pakai tadi cara-cara? Pakai cara-cara tadi. Di perjalanan. Di perjalanan bener. Karena aku pagi loh jam 6. Oh iya, bangun tidur. Bangun tidur. Itu kalau misal nggak ini suara crack. Masalahnya suara crack terus energinya nggak dapet. Iya. Iya, paling gampang humming wis, humming. Malah humming. Terus biar relax aja. Soalnya lek ngono kejadian aku pun juga ngalamin banyak salah-salahnya. Jadi ngomong apa wis mesti akeh bleseti karena apa kecantol kayak belibet. Masih lengket semua muka itu, masih belum fresh. Itu sudah pernah terjadi pas kamu? Terjadi, aku udah sering banget kesalahan kayak gitu-gitu itu dan ini juga bisa bikin kamu mungkin kayak grogi, menurunkan grogi, membangkitkan moodmu mungkin sing bad mood. Nah ini bisa iso coba-coba kayak gitu diulang-ulangi wis jamin aku pasti sedikit naik lah moodmu gak sing drop-drop banget. Ini juga kayak termasuk cara hipnotis juga nggak sih?
kok itu ya, lagi-lagi kan kayak menipu pikiran juga gitu. Iya, sebenarnya kayak memanipulasi pikiran. Memanipulasi pikiran, bener. Aku harus banget bisa memanipulasi pikiran karena tuntutan penyiar itu kita harus terdengar happy, terdengar fun, apapun kondisinya. Apapun. Jadi kita harus dituntut seperti itu karena pendengar, ya mungkin ini ada Sobat Gen juga yang nonton ya di rumah, ya mereka kalau dengerin radio juga nggak mau tahu urusan kita pribadi sebenarnya. Iya, benar-benar. Mau aku penyiar iki lagi loro ta, kon lagi sedih, sebenarnya nggak butuh itu gitu. Jadi yang aku mau aku maunya dihibur, yang aku mau denger lah, aku happy segala macam. Itulah ya yang dinamakan tuntutan pekerjaan. Itu, bener. Itu tuntutan pekerjaan yang bener-bener kayak, lagi loro hati, lagi apa, tetap kudu dilakoni. Wangel, tapi ya mau nggak mau harus dilakoni. Yang melankolis gini mungkin agak susah ya. Maksudnya itu menggabungkan antara mood sama itu tuh pengaruh nggak sih sama kepribadian itu? Ada pengaruh nggak? Apa gimana? Misalkan kan ada orang kepribadian tuh melankolis, tapi di sisi lain harus dituntut, dipaksa tetap happy. Itu pengaruh nggak sih sebenarnya? Ya kalau pribadi melankolis itu berarti lebih ke gimana dia? Sendu kayak mudah sedih. Ya itu. Pengaruh gak kira-kira? Cocok gak? Itu cocok gak kira-kira kalau di... Sebenarnya semua cocok-cocok aja. Tinggal kembali lagi ke mindset. Ke mindset. Kembali ke mindset. Nah, Anda kalau memang ngerasa kayak gak apa-apa, memang mau untuk ngerubah-rubah itu, ya mau berkorban untuk ngalahi. Artinya kan pasti profesional. Betul, harus profesional. Kalau mau profesional, ya monggo gas-gas aja. Tapi emang yang ditanda kutipin kalau jadi penyiar setahu aku ya selalu harus dituntut untuk happy. Happy harus terdengar fun lah. Nah, mau kejadian apapun. Sebentar, aku tadi fun itu. Fun kan lucu gitu ya. Lucu atau enggak itu kan sebenarnya subjektif. Ketika menurut kita lucu tapi menurut orang lain enggak, itu cara dealingnya atau ngakalinya gimana? Apakah kita harus riset dulu, letak kelucuan orang sekarang tuh kayak gini, aku lempar jokes yang demikian, apa gimana? Sebenarnya aku nggak pernah ngelakoni riset kayak gitu. Cuman kalau fun itu gini, lebih ke mungkin tuntutannya menyenangkan aja deh, menyenangkan. Fun itu lebih menyenangkan. Jadi didengar tuh menyenangkan, nggak harus lucu, tapi menyenangkan. Kak kudu lucu tapi menyenangkan. Menyenangkan itu didapatnya bisa macam-macam. Menyenangkan itu bisa diperoleh dari ketika kita siaran terus kini happy membawakannya, menyapa kamu dengan hey bro, dibanding dengan hey bro, beda ya. Itu kesan terakhir kayak ono 100 gak? Hey bro, supaya silaturahmi tidak terputus. Adakah 100? Itu. Jadi kalau terdengar menyenangkan ya cukup menjadi pribadi yang ini aja, happy aja. Itu kalau terdengar menyenangkan. Kalau lucu ya isiku beda cerita mana. Menyenangkan sama lucu berarti dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Menyenangkan nggak harus lucu. Tapi lucu kalau emang beneran lucu ya menyenangkan, tapi kalau buat orang nggak lucu ya jadinya nggak menyenangkan kan. Aku mikirnya kan kalau misalkan kita ngelempar jokes kan yang nggak lucu itu kan jadi beban juga ya. Udah ngelempar tapi ternyata krik itu kan juga beban akhirnya. Bener. Ya itu tugas partner. Tugas sering nimbali ya akhirnya. Sering nimbali itu tugas partner. Dan misal kenapa ada 3 orang pada pagi hari juga cocok juga ya. Itu lempar-lemparan. Jadi lempar-lemparan. Sebenarnya dibilang saling menyelamatkan ketika jokes yang tak lempar gak lucu, tugas yang lainnya masuk buat membahas lagi, bikin bridgingan lagi. Kalau ketemu celahnya masuk, kalau kita nemu celahnya kita masuk lagi, kita coba, atau kalau nggak nemu ya dibantu sama 2 orang ini yang lainnya. Bisa jadi mereka yang bantu closing, jadi harus ada punchline di akhir. Ada punchline-nya. Betul, punchline itu yang kadang kalau nggak kena diterusin lagi sama yang lain. Nimpalin sampai ketemu. Jadi kadang kita muter-muter tuh, gak nemu endingin yang dia iki. Kadang kan gitu. Nah, itu kan di luar skrip gimana? Di luar skrip. Jadi itu emang bener-bener dari improvisasi. Nyel. Karena ya itu kuncinya. Improvisasi pun, aku tuh kalau punya improvisasi atau gimmick, ini fun fact gak pernah tak kasih tahu ke teman-teman ini penyiarku. Biar gitu ya. Tak sembunyiin, bener. Jadi kalau aku punya gimmick nih, misal puter backsound lagu kiu bisa kayak gitu, atau backsoundnya lagu apa tuh yang lagi tren apa ya sekarang? Nasi Daria. Oke. Yang Nasi Daria tiba-tiba aku punya kayak gimmick kayak gitu, tak puterinnya memang sembunyi-sembunyi. Artinya aku nggak ngomong tak puter ini ya, nggak pakai. Oke. Aku ngasih itu memang surprise. Karena surprise itu yang akhirnya bangkitin mood.
Ketika di surprise lucu, mereka tiba-tiba life hack ini. Tiba-tiba ger. Nah, itu dari surprise sih. Untungnya surprise-nya lucu. Nah, Lek gak lucu ya dintekno mbak arek itu biasa ya. Gak lucu. Itu adalah sebuah behind the scene ya daripada suara-suara tiap pagi yang kalian dengar. Tapi aku mengapresiasi Gen FM sih karena kemarin aku siang-siang nyetel. Nyetel itu Pak, efek rumah kaca loh. Oh iya benar. Kaget loh aku. Itu ada. Aku sampai ngeliat, ini radio apa? Gen FM. Nggak semua radio tuh nyetel efek rumah kaca. MD-nya Gen FM yang sekarang kan lagi ganti kan memang kan. Sorry, MD adalah musik director. Musik director. Yang sekarang emang anak skena sekali. Jadi dia musiknya ya begitulah ya. Kak apa? Aku terus ada bara suara. Itu kayak radio-radio lain belum sampai sana gitu loh. Itu improvisasi, aku mau apresiasi. Anak indie, dia pokoknya soal musik dia good banget lah si iya. MD Gen FM yang sekarang sejauh itu. Ini cuma ada bara, setahu ya ada bara suara sama efek rumah kaca. Iya. Ada lagi nggak kira-kira? Aku nggak hafal kebetulan. Izin dia ngomong ini nggak hafal ya, tapi ya faktanya memang tidak hafal. Karena yang hafal MD, tugasnya musik director ya. Oke. Terus kembali ke karir tadi itu ya, itu sudah cukup bercabang ya. Karir tadi kan dari beatbox, hipnotis, apa tadi announcer. Terus MC ini berarti akhir ini berarti ya. MC ini turunan announcer. Betul. Tapi sedikit cerita soal announcer lagi boleh nggak? Oh silakan. Yang announcer itu cerita pengalaman ya. Pengalaman mungkin yang sekarang. Dulu aku kan baru pindah siaran pagi itu setahun yang lalu. Jadi September ini jangkep setahunnya. September ini jangkep setahun. Sebelumnya aku reguler, jam-jam lain, jam malam atau jam malam sama siang. Yang sekarang kan pagi, itu baru setahun. Di setahun ini aku banyak banget kayak mungkin yang sekarang itu orang-orangnya pada ini welcome semua. Kayak sobat gen itu pada ngirimin makanan, pada dateng karena happy. Tapi di awal bro, aku dulu pernah bro, ini dapat kiriman juga. Kiriman dateng. Wih kotak nih, siapa nggak pernah pesen paket? Kalau aku pesen paket pasti kirim ke rumah. Datang paket, lihat ada namaku, Faras. Faras Ardiana. Iya Faras itu doang. Faras. Tapi tulisannya pakai tulisan tangan. Dan tulisan nama Farasnya itu cuman kayak suweane kertas buku tulis, sing nggak niat ngono lho. Suwean kertas buku tulis ditulisin nama Faras, tempel tuh nang paket itu. Apa nih? Ringan sih dari beratnya. Buka. Wah, apakah ini? Karena baunya menyengat kayak terasi. Aku kira, ini oleh bontotan terasi teko sapa aku kan. Masih positive thinking ya? Masih positive thinking. Coba dibayangkan aja bau terasi ada di dalam satu kotak gitu. Terasi. Tak buka, aku mungkin sambil ini ya biar enak tak bikin video. Untuk ini ya prosesnya. Bahwa ini ya, ini aku buka. Buka. Itu double banget ngelapisinnya. Ngelapin double sampai akhirnya kotak terakhir buka set. Isinya ada tokek mati. Temenan tokek mati. Itu berarti kamu nggak tahu ya tujuan pengirim itu nggak apa? Nggak tahu. Tapi dikhususkan buat aku. Buat Faras. Tahun berapa tuh kira-kira? Tahun kemarin. Awal-awal aku siaran pagi. Kayaknya kamu bahas deh. Sempet booming di radiomu juga. Sempet tak bahas. Gojlokan. Karena sing liane dikirimi panganan, aku dikirimi ancaman. Ini memang berbahaya. Makanya waktu itu langsung kayak, wah, muhasabah diri. Apa yang salah dengan saya? Aku masih berpositif thinking. Mungkin. Waktu itu dikirimin tokek untuk Mas Faras. Tapi karena dia kirimnya lewat kurir yang 2 hari 3 hari nyampe, mungkin sudah mati di dalam. Itu positive thinking. Masih positive thinking sampai sekarang. Positive thinking. Lagi-lagi mengenai apa? Lagi tokek mati. Bukan. Mindset, Pak. Mindset. Oke, lanjut. Habis dari tadi cukup dinamis ya berarti karir. Dinamis banget. Sangat nggak terduga dari beatbox sampai akhir dikirimi tokek mati tadi itu ya. Berarti sampai sekarang lanjut ke host beberapa kali, sesekali. Terus selain itu juga nge-MC. Ya kurang lebih ke arah-arah dunia broadcast sih. Berarti turunan ya setelah mulutnya lancar dan lain-lain. Betul. Baru bisa menerima. Itu udah mulai kapan yang MC nge-host itu? Itu dari tahun 2017 kayaknya. 2017 ya, udah kayaknya, cukup lama ya. 2017. Nah, itu mulai karena biasanya kebanyakan nih teman-teman penyiar radio atau penyiar TV, host itu juga rata-rata juga pada nge-MC juga. Pekerjaan sampingannya juga cari event MC. Kalau orang-orang ya teman-teman nih ya, teman-teman yang bergerak di dunia
broadcast kebanyakan. Itu MC-nya apa aja? Dalam acara apa aja biasanya? Bisa musik, konser, launching produk, atau mungkin catering atau kayak yang paling sering ya wedding, karena wedding kan eventnya akan setiap minggu ada ya. Tinggal di job nggak gitu. tinggal kitanya di kontak apa enggak gitu doang. Tapi eventnya kan akan selalu ada tuh wedding kan. Iya, gitu-gitu aja sih, Bro. Oke. Udah cukup lengkap ya ternyata behind the story-nya Faras Ardiana ini. Terus pertanyaan terakhir ya. Kenapa akhirnya memberanikan diri untuk memilih jalan tersebut? Oke. Dari sekian banyak, maksudnya kan banyak pekerjaan gitu ya. Kenapa akhirnya ini jalanku ini ternyata. Itu by pengalaman atau gimana? Atau intinya dilahirkan untuk ini gitu. Apa yang membuat Pak Faras? Yang buat aku mantep ya. Aku juga awal itu nggak ngerti mau kemana ini dulu. Bener apa enggak? Dari SMA itu nggak ngerti mau arahnya kemana karena nggak ada aja tujuannya. Memang nggak ngerti itu mau kemana. Mungkin pernah ada kayak pengen jadi apa cita-cita gitu. Cita-cita ya. Dulu kamu cita-cita apa? Ya standar, paling orang-orang apa? Dokter. Standar kan? Oke. Maksudnya tujuan itu dokter, polisi, gitu lah. Orang-orang kan cita-citanya dulu nggak ada pilihan cita-cita lain. YouTuber gitu belum ada ya? Oh belum ada dulu, belum ada. Nggak ada konten kreator, nggak ada. Dulu pikiran cuman pengen jadi apa? PNS. Wah, gitu-gitu aja. Nah, akhirnya kenapa aku mantep waktu itu adalah karena aku merasa diarahkan aja di dunia ini. Diarahkan sama Tuhan ya, diarahkan sama Allah ya. Diarahkan aja karena aku tuh suka banget ternyata sama dunia yang seperti ini. Ternyata passionku di sini. Jadi aku seneng banget karena kok cocok ya sama yang tak lakoni. Aku seneng nih ngobrol guyonan. Ngobrol arek-arek. Dan ternyata guyonan tadi, obrolan tadi bisa dikaryain di radio. Berangkat dari passion ini. Nah, itu juga betul. Aku pun juga nggak nyari. Jadi aku nggak yang ngejar aku harus ke sini. Tapi aku kebetulan dipertemukan dengan orang-orang yang memang ternyata berkaitan dengan pada bidangnya. Yang akhirnya mengantarkan juga nih aku ke bidang ini secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Berarti betul. Nggak by design ya, tapi ngikutin terus ternyata sampai Gen FM sampai sekarang. Bener. Itu aku juga nggak yang ngikutin audisi gitu nggak pernah. Iya nggak pernah ya? Nggak pernah karena takut bro. Kan kamu tahu sendiri. Aku orangnya grogi banget dulu. Nggak berani ikut. Tapi kalau dipertemukan dipepet misal dipertemukan kalau pilihan lain, kalau jalan lain, baru tak coba. Jadi kayak itu gitu. Adalah akhirnya kenapa Faras memilih karena tadi itu ya di passion dan di sisi lain diberikan jalan yang demikian memang ya. Aku ngerasain sih kayak gitu, jadi langsung gas aja. Ya apapun sih sebenarnya buat teman-teman juga ya kalau misalnya ngerasa mungkin ada dimanapun bidangnya atau mungkin dia ngerasa lagi suka sama sesuatu, mungkin gak cocok sama pekerjaannya, ya lakuin aja dulu gitu. Lakuin aja dulu, bener. Terus ini sebelum acara selesai mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, mungkin announcer, mungkin teman-teman sedang mencari passion, kembali ke mindset apa gimana? Sebelum kembali ke mindset, tapi bener, semua tuh kembali ke mindset. Itu penting ya mindset tuh Pak ya? Bener, jadi gini, kalau aku ndek-ndekan nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Nothing impossible ya? Nothing impossible, tapi mau nggak? Kadang aku tuh juga merasa ya, kadang tidak mencoba sesuatu, bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau, atau takut. Jadi masuk akal. Aku tidak mencoba hal katakan menjadi penyiar radio dulu hampir nggak jadi. Karena apa? Karena aku takut. Pernah ada di momen udah daftar, udah disuruh belajar karena nggak keterima yang pertama, disuruh pulang dulu, disuruh balik lagi. Itu aku udah nggak balik lagi karena apa? Ngerasa kayak takut dan aku nggak berani. Kayak bukan jalanku deh. Iya, aku nggak mampu deh. Terus. Tapi kuncinya adalah memberanikan diri. Bodoh amat aja, keterima nggak keterima nyoba. Itu loh. Yang penting nyoba. Bodoh amat itu. Bodoh amat, penting. Karena kalau kita overthinking sama, wah kini mikir, aku kok gak iso deh nang gini. Akhirnya stuck di situ-situ. Gak mampu aku. Udah, itu jangan dipikir, lebih baik nyoba. Bersikap bodoh amat, nyoba. Siapa tahu masuk atau siapa tahu nyampe. Bahwa ketakutan itu hanyalah ada dalam sini lagi ya. Sini lagi, mindset lagi. Jadi kembali ke mindset Pak. Gak usah wedi-wedi, gak usah takut-takut, nyoba aja. Lebih baik kamu gagal tapi sudah mencoba daripada kamu gagal
tapi belum mencoba. Wis gagal gak mencoba. Kan nggak ngerti kamu. Double lah. Gagalnya karena tidak Feelnya mencoba. double. Oh Betul. iya, loh, gagal karena tidak mencoba. Lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal tidak mencoba. Itu ya teman-teman, tolong dicatat. Lebih baik gagal tapi mencoba daripada tidak gagal. Gagal tapi tidak mencoba. Tidak mencoba. Betul. Baik teman-teman sekalian, sudah di ujung acara. Tetap klik subscribe dan like untuk mengembangkan channel-channel tersebut. Oke, terima kasih buat Pak Faras sudah join di sini. Terima kasih juga. Workshopnya tadi sangat luar biasa. Tiketing. Tiketing apa tiketing? Lah kan biasanya kalau ada workshop ada tiketing. Oh iya, tiketing. Gak bercanda. Di amalan Noel lah. Oh iya. Ini gratis, jangan lupa subscribe ya. Nanti minimal subscribe sih ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye.